lagi dengan aku, Ningrum di Beranda Cerita episode ketiga. Pada kali ini kita juga akan membahas hal yang gak kalah menarik loh teman-teman. Oke, teman-teman pasti penasaran nih, kita bakal bahas apa nih di episode kali ini? Oke, ini adalah topik yang teman-teman pasti relate banget dan pasti pernah mengalami. Teman-teman pernah gak sih mengalami malas belajar? Dan sebenarnya itu tuh bukan karena teman-teman malas, tapi karena teman-teman tuh nggak tahu gaya belajar apa yang cocok buat teman-teman. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih gaya belajar dan ada apa aja sih gaya belajar itu dan gimana cara kita untuk mengetahui gaya belajar. Oke, langsung saja kita bahas tentang topik pada hari ini. Oke teman-teman, gaya belajar itu merupakan di mana seorang individu itu bisa memahami atau memproses suatu informasi atau pembelajaran kepada dirinya masing-masing. Nah, gaya belajar ini terdapat ada 3 teman-teman, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, ketika teman-teman tuh sering nyambung kalau mendengarkan, nah itu teman-teman bisa menerapkan gaya belajar gaya auditori. Kemudian kalau teman-teman lebih paham ketika teman-teman melihat atau memandang, teman-teman bisa menerapkan gaya belajar visual. Selanjutnya, kalau teman-teman bisa memahami suatu pembelajaran dengan melakukannya secara langsung, teman-teman bisa menerapkan gaya belajar kinestetik. Nah, teman-teman juga bisa nih menggabungkan beberapa gaya belajar yang udah aku sebutin tadi. Gitu. Oke teman-teman, gaya belajar itu tuh penting banget ya teman-teman untuk diterapkan di kita, karena ketika kita salah memilih gaya belajar tuh kita akan sulit untuk memproses atau mengolah informasi yang ada pada diri kita. Misalnya kita udah dapat materi tapi kita tuh tipenya visual, sedangkan pas saat itu kita tuh nggak memperhatikan. Nah itu kita bisa sangat sulit memahami informasi yang diberikan kita. Nah, selanjutnya aku punya beberapa tips nih untuk mengetahui gaya belajar. Langsung saja kita simak. Yang pertama, kita bisa memahami atau mengobservasi diri sendiri. Nah, kita bisa tahu nih diri kita tuh sebenarnya cocok dengan gaya belajar yang apa, modelnya apa, dan nyamannya seperti apa. Kita bisa memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa melakukan tes gaya belajar pada lembaga-lembaga yang sudah bersertifikasi, misalkan di kantor yang menyediakan tes belajar, terus ada di konselor, ada psikolog, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui melalui tes gaya belajar itu, kita bisa berkonsultasi dengan konselor, psikolog, tutor, atau guru bagaimana cara menindaklanjuti gaya belajar yang sudah kita dapatkan tadi hasilnya. Misal nih, kita dapatnya auditori, tapi aku merasa nggak cocok nih. Nah, teman-teman tuh bisa banget berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dirasa memiliki kemampuan untuk membantu kita dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya tuh kita bisa mencoba berbagai metode pembelajaran yang seperti aku jelaskan tadi, teman-teman. Nah, penting banget ya teman-teman buat kita untuk mengetahui gaya belajar kita, karena semakin kita paham tentang gaya belajar kita, maka semakin mudah untuk kita memahami suatu pembelajaran atau hal informasi yang diberikan ke kita. Oke, sekian episode pada kali ini. Semoga yang aku berikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. See you di episode selanjutnya.